Tidak kan? Ya, tetap jaga kesehatannya. Jangan kemana-mana dulu, karena kita masih dalam masa pandemi. Nanti kalau kita sakit, jadinya tidak sekolah ya. Jadi tetap di rumah. Orang tuanya sehat. Iya, semoga orang tua kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah agar mereka bisa mencari nafkah buat anak-anak semuanya untuk membiayai sekolah, makan minumnya di rumah, ya kan? Iya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang belajar Al-Quran surah At-Tin. Iya. Sebelum kita memulai, silahkan satu orang memimpin doanya agar kita bisa memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Ya, berdoanya selesai ya. Ya. Ada yang tahu Al-Quran surah At-Tin itu ada berapa ayat semuanya? Ya, Al-Quran surah At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di mana surah At-Tin ini? Surah At-Tin itu diturunkan di kota Mekah. Nah, surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Ada yang sudah menghafal surah At-Tin? Surah At-Tin itu ayat yang pertamanya itu ada yang bisa? Kalau yang bisa silahkan dicoba. Kalau tidak bisa, ibu akan terlebih dahulu membacakan dan anak-anak silahkan mengikuti ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sampai ayat 4 saja dulu ya. Ada yang bisa mengulangnya? Ayat pertama? Ya, kalau ada yang bisa silahkan. Kalau yang tidak bisa, nanti kita akan menghafal. Tapi kalau yang sudah bisa baca Al-Quran, pasti akan bisa menghafal Quran surah At-Tin. Kenapa kita harus belajar Quran surah At-Tin? Karena surah At-Tin itu termasuk juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan. Jadi semua ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu perlu kita pelajari, karena di situ kita tahu yang mana yang harus kita diperbolehkan untuk melakukannya dan yang mana yang harus kita tidak boleh mengerjakannya. Oke, mengapa kita harus mempelajari Quran surah At-Tin? Ibu ulang ya. Karena Al-Quran surah At-Tin itu juga termasuk sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu tidak? Quran surah At-Tin itu tempatnya pada surah keberapa? Surah ke-95 dalam susunan Al-Mushaf Al-Quran. Nah, kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena di setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat manusia, ya kan? Adik-adik manusia kan? Ya, kita manusia. Di dalam surah At-Tin itu ada beberapa makna yang terkandung penting yang perlu kita ketahui. Seperti bunyi ayat keempat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ terjemahannya, sesungguh telah kami jadikan manusia, telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah,
kita manusia, ya kan? Ibu manusia tidak? Manusia. Nah, ibu manusia, adik-adik juga manusia. Kita sebagai manusia diberikan akal pikiran untuk digunakan itu dengan baik, karena kita diciptakan dengan sempurna, dikasih otak, akal pikiran, dikasih kaki, tangan, mata. Mata dipakai untuk melihatnya yang apa, yang baik-baik. Kalau yang tidak baik tidak boleh dilihat. Tangan dikasih untuk digunakan dengan sebaik-baiknya juga. Jadi ketika tangan ingin melakukan sesuatu, jangan sampai kita mengambil barang orang, mencuri, contohnya tidak boleh. Terus kalau kaki kita itu masih baik, silahkan digunakan dengan baik juga. Ketika adik-adik mendengar azan, silahkan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, setelah itu kita diciptakan dengan sebaik-baiknya, kita juga punya otak. Nah, akal pikiran kita itu supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu itu, kita harus melakukan yang baik-baik juga. Jangan sampai yang tidak baik juga kita lakukan, karena kita semua termasuk ibu juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Adik-adik tidak mau kan melakukan hal yang tidak baik? Iya, semuanya pasti tidak ingin melakukan hal yang tidak baik. Adik-adik mau mencuri? Tidak. Kalau ada yang mau mencuri, siap untuk bertanggung jawab di akhirat nanti ya. Nanti ditanya sama malaikat siapa yang mencuri. Nanti tangan kita yang berbicara. Bisa dibayangkan tidak adik-adik kalau bisa bayangkan nanti tangannya berbicara seperti apa? Wow, itu luar biasa. Pokoknya kita tidak bisa membayangkannya seperti apa, tapi itu sangat menakutkan. Makanya jangan sampai adik-adik mencuri, terus kakinya itu perginya untuk hal-hal yang tidak baik. Nanti kalau orang tuanya suruh berarti harus nurut, karena itu adik-adik kalau ketika melangkah karena perintah orang tua itu juga termasuk pahala. Jadi apalagi kalau adik-adik pergi sholat, itu lebih bagus lagi. Nah, dari sini adik-adik bisa mengerti penjelasan dari ibu. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu mau bagi kelompok untuk kita sama-sama menghafalkan Quran surah At-Tin. Kita sampai menghafal ayat 1 sampai 4 dulu bisa? Iya, nanti pertemuan selanjutnya lagi kita akan menyelesaikan hafalan kita. Tapi hari ini kita belajarnya menghafal ayat 1 sampai 4 saja dulu ya. Karena terkait adik-adik pasti belum ada yang bisa membaca Quran, atau mungkin ada yang sudah bisa. Semuanya sudah bisa kan sudah besar-besar, pasti di rumah mengaji. Nah, kita mau bagi kelompok dulu. Nanti setelah itu silahkan maju dari kelompoknya masing-masing untuk menghafalkan Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 4. Tadi kan ibu sudah membacanya, sekarang adik-adik. Oke, karena kita sudah menghafal Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 4, nanti adik-adik bisa mengerjakan tugasnya di rumah ya. Ada di situ ada tugas 1 di buku. Nanti tolong diperhatikan, terus dikumpulkan minggu depan ibu akan ambil. Oke? Oke. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, ibu ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik semua bahwasannya kita di sini sama-sama manusia. Kita diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat kesalahan. Nah, dari tadi kita diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna di muka bumi ya, karena masih ada malaikat. Malaikat tuh. Nah, kita tidak bisa seperti malaikat karena kita dikasih akal dengan nafsu. Itu yang seperti adik-adik kalau sudah pengen dibelikan sepeda
pencuri, ya tidak? Ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa adik-adik amalkan di rumah. Nanti kalau sampai di rumah, silakan adik-adik kalau misalkan ada orang tuanya yang melakukan sesuatu yang tidak baik, silakan dikasih tahu ini sama mamanya. Mama, itu tidak boleh karena kita itu sudah diatur. Kalau yang baik silakan dilakukan, tapi kalau yang tidak baik kita dilarang untuk tidak melakukannya karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Ibu mohon maaf ya kalau ibu ada salah atau ibu kurang memperhatikan adik-adik atau ada yang tadi kurang dalam menghafal Quran surah artinya itu ada yang salah tapi ibu tidak memperbaikinya. Ibu mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Oke, tetap jaga kesehatan.